Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita masuk dalam kajian hadis arba'in dan kita masuk di hadis ke-33 kata Ibu ya, yaitu bukti dan sumpah. Bukti dan sumpah. Wah, hadisnya pendek tapi penjelasannya panjang sekali. Ikuti setelah saya kata Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia diberi haknya berdasarkan dakwaan atau klaim mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim harta dan darah suatu kaum. Tetapi bukti itu wajib atas orang yang mengklaim dan sumpah wajib atas pihak yang mengingkari. Hadis Hasan Al-Baihaqi dan selainnya meriwayatkan demikian, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Itu Ibu ya. Isi hadisnya adalah seandainya manusia diberi haknya berdasarkan dakwaan atau klaim mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim harta dan darah suatu kaum. Tetapi bukti itu wajib atas orang yang mengklaim. Jadi kalau kita mau mengklaim sesuatu harus memiliki bukti. Dan sumpah wajib atas pihak yang mengingkari klaim tersebut. Bagaimana maksudnya? Kita coba baca penjelasannya Ibu ya. Kosakata yang ada dalam hadis di sini bid'awahum, dengan sekedar klaim mereka bahwa mereka punya hak. Al-mudda'iyu, orang yang mengklaim memiliki hak. Al-mudda'a alaih, pihak yang diklaim menanggung hak. Itu beberapa kosakatanya ya. Syarah atau penjelasannya dari Imam An-Nawawi berkata, al-baitu 'alal mudda'i wal yamini 'ala man ankara. Sabda Nabi yang bunyinya tadi, pembuktian wajib atas orang yang mengklaim dan sumpah wajib atas pihak yang mengingkari. Pembuktian hanya berlaku atas orang yang mengklaim karena ia mengklaim yang menyelisihi zahirnya. Jadi kalau kita mengklaim sesuatu Tete Ibu harus melampirkan bukti. Contoh Tete Ibu ya, datang ke TU begitu menunaikan kewajibannya, sudah membayar, maka wajib meminta yang namanya bukti pembayaran. Nanti kalau ternyata suatu ketika ada permasalahan, maka Teteh dan Ibu punya bukti, ini saya sudah melakukan pembayaran dan kewajiban. Nah ini buktinya, ada kwitansi. Nah jadi kalau kita mengklaim sesuatu harus ada buktinya. Dan itu pun diajarkan dalam Islam 1447 tahun yang lalu ya, begitu. Yang pada asalnya ialah terlepas dari tanggungan, sementara sumpah hanyalah hak pihak yang diklaim, karena ia mengklaim apa yang sesuai asalnya, yaitu
terlepas perkara. Ada sejumlah persoalan yang dikecualikan. Diterima ucapan orang yang mengklaim dengan tanpa bukti dalam perkara yang tidak diketahui kecuali dari pihaknya. Misalnya klaim ayah akan hajatnya pada pemberian, klaim orang dungu telah menikah dengan adanya qarinah, klaim banci sebagai perempuan atau laki-laki, klaim anak yang sudah balik bahwa ia telah bermimpi basah. Nah, ini contoh yang paling mudah Ibu ya. Di sini ada pengecualian kalau anak laki-laki misalkan sudah balik karena ia sudah bermimpi basah, dia sudah mengklaim begitu, perlu dibuktikan tidak Ibu? Kumaha ngabuktikannya Ibu kalau Ibu punya anak laki-laki nih, terus anak laki-lakinya tapi sudah balik, sok mana buktikan kalau sudah balik? Gimana? Nggak bisa kan? Pun sama di sini. Kalau misalkan klaimnya seorang banci sebagai perempuan atau perempuan sebagai laki-laki, perlu nggak dibuktikan lagi? Kamu mah banci, cina gitunya. Hentu, yuk buktina, nggak bisa kan Ibu? Nggak bisa ya. Kalau memang dia sudah banci, ketahuan banci, begitu ya. Lanjut, kerabat mengklaim tidak punya harta guna mengambil nafkah. Orang yang berhutang mengklaim kesulitan membayar hutang yang harus dibayarnya dengan tanpa ada ganti, seperti mahar istri, jaminan, dan harga barang yang rusak. Wanita mengklaim telah selesai iddahnya dengan bukti pengakuan atau melahirkan. Wanita mengklaim bahwa ia telah halal dan dicerai, dan klaim orang yang diberi titipan tentang rusaknya barang titipan, hilang karena pencurian dan sejenisnya. Dikecualikan juga al-qasamah. Apa itu al-qasamah? Ialah sumpah yang diucapkan oleh keluarga terbunuh ketika mengklaim pembunuhan atau atas orang yang dituduh membunuhnya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kita jadi keluarga korban, Tete Ibu akan kesulitan kan kalau untuk menemukan bukti begitu, maka klaimnya didahulukan. Karena sumpah itu bagi pengklaim disertai dengan saksi. Nah, maka di sini harus ada saksi Tete Ibu ya, harus ada saksi. Sedangkan al-li'anu adalah persaksian seorang saksi atas adanya pengakuan orang yang terbunuh sebelum meninggal bahwa fulan telah membunuhnya, atau adanya dua orang saksi bahwa keduanya bermusuhan, atau adanya ancaman dari pembunuh dan semisalnya. Kata al-lawthu berasal dari at-talawuth ya, yakni at-talatuh atau penodaan. Jadi kata Ibu misalnya begini ya, hati-hati kata Ibu, hati-hati. Abi pernah ada kasus. Ada kumahanya sebentar kata Ibu. Ini nanti tidak boleh kasusnya diupload ya. Abi tidak akan sebutkan namanya, cuman kalau nanti terdengar bisi masalah gitu. Kata Ibu, ada seorang suami bertengkar dengan mertua. Karena jengkelnya seorang suami itu mengatakan kepada istrinya, naon namina teh, kalau misalkan saya nggak sabar-sabar banget mah mau saya bunuh. Ada kalimat itu tuh terucap tuh. Ada kalimat seperti itu terucap. Alhamdulillah nggak kejadian ya Ibu ya. Cuman kodarnya ternyata kodarnya mertua atau keluarga istri itu ada yang terbunuh. Sang istri ini pernah mendengar suaminya berucap seperti itu. Maka ucapan suami ini nanti di persidangan bisa dibawa, bisa ditarik. Saya pernah dengar nih suami saya kayak gini, tolong diselidiki. Nah kayak gitu Ibu. Maka hati-hati dengan ucapan-ucapan soal seperti ini ya Ibu ya. Ucapan-ucapan soal seperti itu. Dan saya pun menjadi saksi bahwa dia bercerita memang mengucapkan begitu. Nah, Abi kan jadi saksi begini pun bisa ketarik gitu. Bisa ketarik. Kenapa atuh kalau tahu diam aja? Apakah kamu sekongkol? Kayak gitu tadi. Ya, jadi soal bukti dan sumpah ini, soal klaim harus ada buktinya. Ya. Dan kalau kita mengingkari klaim itu, kita harus bersumpah. Gitu ya, Ibu ya. Jadi dalam Islam ini, dalam persidangan sangat hati-hati. Dan ini pun dalam keseharian kita pun harus hati-hati.
Maka suami menuduh dan melaknat sehingga terbebas dari had, juga mengklaim persetubuhan pada masa lemah syahwat. Karena jika wanita mengingkarinya, maka suami dipercaya klaimnya, kecuali jika istri seorang gadis. Demikian pula seandainya ia mengklaim melakukan persetubuhan pada masa ilah. Juga orang yang meninggalkan sholat ketika mengatakan aku sholat di rumah, dan orang yang menolak berzakat ketika mengatakan aku sudah mengeluarkannya, kecuali bila kaum fakir mengingkarinya dan mereka bisa dihitung jumlahnya, maka ia harus membuktikan. Nah ini itu harus membuktikan, kata ibu ya. Kemudian demikian pula seandainya seseorang mengklaim fakir, ada orang nih mengklaim fakir dan minta zakat, maka ia diberi dan tidak disumpah. Nah ini kalau kasusnya dia mengklaim dirinya fakir, kata ibu, fakir ya, bukan kafir. Ingat, saya fakir, saya butuh zakat, meminta uang zakat, maka ia diberi dan tidak disumpah. Jadi langsung kasih aja tanpa disumpah. Berbeda jika ia mengklaim memiliki tanggungan keluarga yang banyak, maka ia perlu pembuktian. Misalkan ya, Abi punya banyak keluarga yang saya tanggung, saya minta uang zakat dong. Nah, maka itu perlu dibuktikan dulu, betul tidak dia menanggung banyak orang. Seandainya ia makan pada hari ke-30 bulan Ramadan dan mengklaim bahwa ia melihat hilal, maka tidak diterima pengakuannya bahwa ia miskin. Jika ia mengakui hal itu setelah makan, maka ia menghindari ta'zir dari dirinya. Jika ia mengklaim hal itu sebelum makan, maka diterima dan tidak ditakzir. Semestinya ia makan dengan sembunyi-sembunyi karena persaksiannya sendiri tidak diterima. Nah, ini kata ibu ya. Jadi dalam Islam itu yang namanya pengklaiman sesuatu harus dibuktikan. Contoh kata ibu, dalam urusan berdagang, misal dalam urusan berdagang, kata ibu menawarkan produk, bilang produknya itu bisa apanya? Bisa menumbuhkan rambut, nah begitu ya, bisa menumbuhkan rambut. Abi pernah tuh milari serum penumbuh rambut ibu ya, tapi tadi peser. Dia mengklaim bahwa bisa menumbuhkan rambut bahkan dari yang sudah hilang rambutnya. Tapi disyaratkan kalau mau tumbuh rambutnya itu harus mengikuti prosedur A, B, C, D, E. Nah itu maka klaimnya nanti bisa dibuktikan. Kalau klaimnya tidak terbukti, dia ngasih jaminan semua uang konsumen itu dikembalikan. Nah itu dalam berdagang pun harus seperti itu. Atau misal dalam urusan mengklaim produknya itu diklaim bakal begini, ternyata tidak terbukti, maka tidak boleh mengklaim secara berlebihan, karena nanti ada unsur seperti tipu daya, ibu ya, saat berjual beli. Kemudian sabdanya, wal yamina ala man ankara, sumpah itu atas orang yang mengingkari. Sumpah ini dinamakan yaminus sabri dan disebut pula yaminul ghamus atau sumpah palsu. Disebut yaminus sabri karena menahan orang yang berhak akan haknya. Al-habsu ya, al-habsu semakna dengan as-sabru, menahan. Dari kata itulah dinyatakan untuk al-qatilu, orang yang membunuh, dan al-mahbus, orang yang tertahan untuk dikuburkan, disebut musabbiru. Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u bihi malam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Barang siapa bersumpah dengan sumpah palsu untuk merampas harta seorang muslim secara zalim, maka dia bertemu Allah dalam keadaan dia murka kepadanya. Jadi ibu hati-hati dalam bersumpah. Kuma kita kalau bersumpah teh, sumpah demi Allah saya begini, ternyata itu palsu dan menghalangi seseorang dari haknya, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Jadi sumpah-sumpah itu tidak boleh sembarang diucap. Kalau ada di antara kita yang dengan mudahnya, kerabat kita dengan mudahnya semua ucapannya itu sumpah abi mah kieu, sumpah abi mah begini, sumpah dia mah begitu, bisa jadi dia terlalu banyak berbohong gitu. Karena kalau kita mengatakan yang benar, kenapa harus pakai sumpah? Santai aja, ucapan aja yang benarnya gitu ya.
Nah, ini maka tidak boleh ya sumpah-sumpah yang menghalangi orang lain dari haknya. Sumpah ini tidak terjadi kecuali sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dan ini banyak disebutkan di banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Quran surat At-Taubah ayat 74 ya. Kemudian di antara firman Allah menjelaskan tentang kekafiran, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah, padahal dia menyekutukan Allah. Tidak boleh, kata Ibu ya. Jadi tidak boleh bersumpah-sumpah yang bohong, bersumpah-sumpah yang menghalangi hak orang lain. Di antaranya juga firman-Nya, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Tadi Quran surat Al-An'am ayat 23, yang ini surat Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Nah, jadi nggak boleh ya Ibu ya berbohong dan juga bersumpah ya untuk menghalangi hak orang lain. Dianjurkan bagi hakim untuk membaca ayat ini ketika meminta bersumpah kepada orang yang bertikai agar jera. Nah, kalau misalkan kata Ibu, nih, kalau ada perselisihan, kaidah ini digunakan, maka perselisihan itu akan segera terlerai. Perselisihan itu kalau prinsip ini digunakan akan segera terlerai perselisihannya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan nih, yang satu mengklaim begini, yang satu sumpah tidak begitu, maka yang mengklaim ini coba buktikan kalau memang benar. Jadi gitu kaidahnya ya. Misal ada orang berselisih nih, misalkannya berselisih tanah. Nah, itulah yang gampang lah ya, Bu ya. Berselisih soal ukuran tanah, bahwa ini adalah tanah milik saya. Ya. Patoknya terkesan bergeser karena ada kena air hujan gitu, Bu ya. Jadi dataran dia tadinya tinggi, jadi semakin mundur ada longsor. Ini tanah saya. Kata yang tanah yang di bawahnya bilang, "Sumpah, ini tanah saya." Nah, maka yang mengklaim yang pertama itu membuktikan dulu. Sok buktikan kalau ini benar tanah kamu. Nih, ini sertifikatnya. Ini ukuran dari BPN-nya. Sekian meter. Patoknya dimulai dari sini. Sampai sini. Bisa membuktikan tuh. Berarti yang sumpah ini yang berbohong. Kalau yang mengklaim tidak bisa membuktikan, berarti yang mengklaimnya ini yang salah. Kalau ternyata yang mengklaim benar, yang bersumpah pun benar, maka dibawa dua barang bukti itu. Misalkan yang satunya punya klaim dan punya sertifikatnya, yang satunya punya sumpah dan juga punya buktinya. Dibawalah barang itu ke pengadilan. Nanti mana yang disetujui atau yang ditetapkan oleh hakim. Maka hakim pun saat meminta sumpah dari saksi, dari pelaku atau dari korban misalnya Bu ya, maka ayat-ayat yang tadi pun dibacakan supaya mereka yang bertikai itu takut kepada Allah, karena nanti siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu akan dimurkai oleh Allah. Kan sama halnya dengan mengklaim tapi tidak ada bukti. Kecuali kondisi klaim-klaim yang sebelumnya dijelaskan tadi. Kemudian Imam Ibnu Daqiq berkata, yang terdapat dalam Sahihain dari hadis ini, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menulis bahwa Nabi SAW menetapkan dengan sumpah atas pihak yang diklaim. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasa bida'wahum ladda'a rijalun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi." Seandainya manusia diberi haknya berdasarkan dakwaan klaim, mereka niscaya orang-orang akan mengklaim darah dan harta orang lain. Tetapi sumpah wajib atas pihak yang diklaim menanggung hak. Gitu ya.
Penulis Al-Arba'in mengatakan hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya secara marfu dari riwayat Ibnu Abbas, demikian pula diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab sunan dan selainnya. Al-Asili mengatakan tidak sah kemarfu'annya, ia hanya berasal dari ucapan Ibnu Abbas. Jadi ada yang menguatkan, ada yang melemahkan kekuatannya. Maka hadis ini derajatnya hasan. Jadi derajat hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dari mana dilihatnya? Macam-macam kata Ibu. Bisa dari sanad, bisa dari matan. Bisa dari sanad, bisa dari matan, atau bisa dari perawinya juga. Apa itu sanad? Apa itu matan? Apa itu perawi? Gitu punya. Sanad itu adalah jalur bagaimana hadis itu bisa sampai dari Nabi menyampaikan kepada sahabat siapa, dari sahabat menyampaikan dari kalangan tabi'in siapa saja, dari kalangan tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in siapa saja, dari kalangan tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada kalangan ittabi'ut tabi'ut tabi'in siapa saja, dari kalangan ittabi'ut tabi'ut tabi'in menyampaikan hadis kepada mukharij hadis ini siapa saja. Nah, itu dari segi sanad. Kalau ternyata contoh Ibu ya, ada generasi yang terputus dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in langsung ke mukharij hadis, tidak melalui tabi'ut tabi'in, tidak melalui tabi'ut tabi'in, ada dua generasi terputus, maka hadis ini terputus periwayatannya. Dipertanyakan kok bisa terputus? Nggak ada dua generasi yang menerima hadis itu, tiba-tiba mukharij menerima hadis tersebut. Nah, bisa saja jadi bermasalah. Kemudian dari isi matannya, matan itu isi hadisnya. Dari isi hadisnya ternyata hadis tersebut apa? Bertentangan dengan kaidah-kaidah, bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, misalnya gitu ya. Itu dari segi matannya. Kalau dari segi perawinya, dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, itu semuanya ada. Tapi ternyata perawinya ini bermasalah. Ada yang suka bohong. Ya, ada yang mudah lupa. Sampai kalau misalkan ada perawi yang kayak gini, Bu, Kak Meng, seolah-olah ngasih makan, tapi dia tidak ada makanan apapun di tangannya, maka perawi tersebut pun dianggap tukang bohong dan nggak bisa diterima hadis dari orang tersebut, gitu ya. Nah itu ya. Jadi nanti menentukan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Sahih dibagi lagi jadi dua. Ada sahih li dzatihi, ya. Terus ada yang perawi yang dhabtu kitab, ya, macam-macam itu panjang lagi, kita fokus ke sini lagi tuh ya. Jadi kalau udah ke murojaah materi itu wah resep itu rincian-rinciannya tuh Bu. Kita lanjutkan lagi ya. Sabda Nabi SAW, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya orang-orang akan mengklaim harta dan darah suatu kaum. Hadis ini dijadikan argumen oleh sebagian orang atas dibatalkannya ucapan Imam Malik ketika mendengar ucapan orang yang dibunuh, fulan telah membunuhku, atau darahku pada fulan. Karena jika ia tidak boleh mendengar ucapan orang yang sakit bahwa ia memiliki piutang 1 atau 2 dinar pada fulan, maka terlebih lagi ia tidak boleh pula mendengar darahku pada fulan. Padahal tidak ada alasan bagi mereka untuk melawan Imam Malik mengenai hal itu, karena beliau tidak menyandarkan kisos atau diyah kepada ucapan orang yang mengklaim, tetapi pada sumpah atas pembunuhan. Tetapi ucapan orang yang dibunuh, darahku ada pada fulan, dijadikan sebagai saksi yang menguatkan bukti orang-orang yang mengklaim, sehingga mereka terbebas dari sumpah seperti berbagai jenis persaksian lainnya. Nah, itu Bu. Bahkan sumpah, kalau benar-benar sumpahnya itu benar, maka bisa mengalahkan tadi yang mengklaim, kata Ibu ya. Wah, Masya Allah, ini Abi baca materi ini membayangkan di persidangan, kata Ibu. Kan kalau orang berselisih itu pengennya benar semua, kata Ibu ya. Jangankan di persidangan, kata Ibu. Kalau Abi mendengar cerita pertikaian rumah tangga itu semuanya pengen benar, hese susah gitu. Maka proses pembuktian dan sumpah inilah yang harus dilakukan. Kalau dia orang beriman, kata Ibu, kalau dia orang beriman bakal gejed lidahnya itu untuk bersumpah kalau ternyata dia berbohong. Dan kalau dia orang beriman,
bakal kesulitan untuk mengklaim sesuatu yang tidak benar karena nanti dia bingung untuk pembuktiannya. Gitu ya Ibu ya. Jadi ini salah satu cara agar kita mudah menyelesaikan perselisihan. Ya, didatangkan bukti kalau ada yang mengklaim, ya. Kemudian berani bersumpah kalau ternyata klaimnya itu salah. Orang yang ini orang yang mengklaim, ini orang yang bersumpah, itu nggak benar, yang benar tuh begini, gitu, ya. Kemudian sabda Nabi, walakinnal yamini ala mudda'a alaih, tetapi sumpah wajib atas pihak yang diklaim atau menanggung hak. Para ulama bersepakat bahwa orang yang diklaim, orang yang tertuduh, orang yang diminta klaimnya berkenaan dengan harta diminta sumpahnya. Namun mereka berselisih pada muamalat selain yang berkenaan dengan harta. Sebagian dari mereka berpendapat mengenai wajibnya atas setiap orang yang diklaim berkenaan dengan hak perceraian, pernikahan, atau pembebasan hamba sahaya karena mengambil zahir keumuman hadis. Jika ia menolak, maka orang yang mengklaim bersumpah dan pengakuannya sah, gitu ya. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bersumpah diwajibkan atas perceraian, pernikahan, dan pembebasan budak. Jika ia menolak, maka semua tuduhan dilimpahkan kepadanya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mengklaim sudah bercerai, kemudian yang satunya bersumpah bahwa belum bercerai, tapi nggak mau disumpah. Alim abimah, ngapain urusan kayak gini harus bersumpah? Berarti yang benar sudah tadi yang mengklaim. Ada yang mengklaim, saya sudah membebaskan diri dari keterbudakan. Kemudian si majikannya diminta untuk bersumpah. Mau nggak bersumpah kalau misalkan dia itu belum terlepas dari keterbudakannya? Nah, ternyata majikannya nggak mau bersumpah. Maka yang benar adalah hamba sahaya yang tadi mengklaim. Gitu Ibu ya. Ia mengatakan tidak diminta sumpah dalam hudud dan sebagainya. Gitu Ibu. Itu saja Ibu untuk penjelasan kali ini. Nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Kata Ibu, hari ini tidak ada tahsin dulu, tidak ada tahfidz dulu, tapi Abi anjurkan Teteh Ibu untuk takziah ke Ibu Siti Susanti. Nanti bisa komunikasi dengan para guru Teteh Ibu ya. Bagaimana koordinasinya? Mangga Teteh Ibu. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Kita doakan almarhum agar oleh Allah diberikan keluasan, kelapangan di alam kuburnya, diberikan ampunan atas semua kesalahan-kesalahannya, dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh Allah diberikan keridhaan ke beliau yang sudah wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.